klien saya ini diberitahu oleh khodam yang dimiliki bahwa toko atau usahanya ini dikirim santet. Nah, bagaimana detail ceritanya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan, dilancarkan segala urusannya, dan dijauhkan dari bala maupun musibah. Amin. Allahumma amin. Jumpa lagi dengan saya, Abah Ramdhani. Dalam kesempatan kali ini saya akan share salah satu kasus yang dialami oleh salah satu klien saya. Nah, sebut saja namanya adalah Pak Ari. Tentu nama samaran ya. Karena kasus yang saya akan share ini itu cukup mendetail ya. Nah, khawatirnya privasi beliau itu terganggu. Dan alhamdulillah tapi saya ini sudah minta izin untuk share kasus beliau ini. Nah, Pak Ari ini termasuk salah satu klien lama saya. Ya, saya itu masih ingat. Dulu beliau itu pertama kali untuk memahar ini adalah sarana pelarisan yang berupa jimat pelarisan berkhodam. Dan setelah itu baru memahar beberapa mustika pelarisan khusus dan sarana-sarana yang lainnya. Nah, di mana salah satu sarana yang beliau mahar ini adalah mustika khodam macan putih. Ya. Mustika khodam macan putih ini tuh ada kaitannya ya dengan kasus yang akan saya share ini. Nah, Pak Ari ini punya beberapa toko dan bermacam-macam. Ya. Ada toko bangunan, toko besi, dan baja ringan. Lalu ada toko kayu ya, seperti tiplek dan sejenisnya. Nah, untuk yang paling besar itu sendiri adalah toko bangunan. Nah, di mana letak toko bangunan ini berada tepat di samping rumah beliau. Nah, yang akan saya share di video ini adalah perihal kasus beliau ini disantet oleh tetangganya sendiri. Nah, dari mana kok beliau ini tahu bahwa si pengirim santet ini adalah tetangga sendiri? Ya. Awal mulanya adalah beliau ini mimpi bertemu dengan sosok pria. Nah, ini tidak tua ya. Bahkan mungkin secara fisik itu lebih tua dari Pak Ari. Daripada sosok yang ditemui di mimpi tersebut. Nah, beliau ini bermimpi dengan sosok tersebut 3 kali. Dengan latar waktu, tempat, dan suasana yang berbeda. Nah, tapi isi obrolannya ini sama persis. Tidak ada yang berbeda. Nah, obrolannya adalah sosok pria tersebut mengaku sebagai khodam dari mustika khodam macan putih. Dan sosok tersebut ini memberitahu bahwa ada salah satu tetangganya yang mengirim santet dengan tujuan membuat toko bangunan milik Pak Ari ini sepi. Ya, untuk media santetnya itu berupa raja dan ubu rampe yang lainnya yang dikubur di tanah di antara sela-sela bangunan, di mana di atasnya ini ditaruh ember bekas yang berisi barang-barang bekas yang tidak digunakan. Nah, sosok pria tersebut ini berpesan agar menggali media santet tersebut, ya, kemudian membuangnya ke laut, ya, di larung. Dan ini berpesan
meskipun Pak Ari ini dikasih tahu identitas si pengirim santet tersebut, sosok tersebut itu berpesan agar tidak dendam dan pura-pura saja tidak tahu. Nah, setelah mengatakan hal tersebut, mimpi Pak Ari ini berakhir dan beliau ini bangun. Nah, waktu pertama kali mimpi ya hal ini, Pak Ari ya, bersikap biasa saja. Karena Pak Ari itu menganggap ini adalah bunga tidur biasa. Nah, tapi di hari kedua, dalam satu hari ini beliau itu mimpi 2 kali. Sewaktu siang hari dan sore ketika beliau ini tidak sengaja ketiduran. Nah, Pak Ari ini mimpi hal yang sama lagi. Nah, karena hal ini ya seketika sore itu Pak Ari ini langsung mengecek ya ke samping rumah tersebut atau tempat ya di sela-sela antara toko bangunan dengan rumah Pak Ari. Dan benar saja saudaraku ya, ada ember yang berisi barang-barang bekas. Kemudian beliau itu menggali di lokasi tersebut. Nah, tidak sampai setengah meter, beliau ini menemukan bungkusan yang berupa rajah dan ubur ambe ritual, ya, seperti kembang, jarum, dan ubur ambe yang lainnya. Nah, seperti pesan sosok yang ditemui di dalam mimpinya. Ya, bungkusan yang ditemukan, ya, lalu dibuang ke laut atau dilarung. Nah, setelah membuangnya ke laut, lalu Pak Ari ini ya, baru konsultasi dengan saya. Dan beliau ini menceritakan masalah hal tersebut. Ya, beliau ini bertanya, apakah sosok tersebut itu memang Khotam Macan Putih? Dan kenapa kok beliau dan tokoh ini tidak merasakan efek santet tersebut, Bah? Nah, untuk masalah sosok yang ditemui tersebut itu kemungkinan besar memang ya, sosok ini adalah jelmaan dari Khotam Macan Putih. Nah, sedangkan pertanyaan yang kedua, kenapa hal ini itu terjadi? Ada kemungkinan ya karena memang pagar gaib dan penangkal santet ya, dari semua sarana yang dimiliki oleh Pak Ari ini itu aktif, ya, bisa melindungi, ya, menolak santet tersebut, bisa meminimalisir. Nah, jadi meskipun media santet tersebut itu berhasil ditanam di lokasi, ya, tapi efeknya ini tidak terasa. Nah, dari kasus Pak Ari ini ada satu pelajaran bagus nih yang bisa diambil hikmahnya, yakni sosok tersebut, nah ini berpesan, meskipun tahu identitas si pengirim santet, tapi jangan untuk ya, berniat ya, balas dendam. Nah, kurang lebihnya seperti itu ya, cerita dari Pak Ari. Dan saya rasa saya cukupkan terlebih dahulu untuk video kali ini. Ya, semoga ini bisa mengambil hikmah dan pelajaran untuk kita semua. Nah, jika Anda ingin sarana atau benda bertuah untuk ageman, ya, perlindungan, ya, maupun sarana mustika Khotam Macan Putih, silakan Anda bisa menghubungi saya langsung atau menghubungi dengan staf saya. Untuk nomor kontaknya sudah saya sertakan di deskripsi video ini. Monggo. Dan lalu ya, Anda jangan lupa subscribe channel ini karena masih banyak sekali video-video yang menarik yang sayang untuk Anda lewatkan. Saya Bah Ramdhani pamit undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala